Dia sudah beberapa kali memainkan debutnya di SmackDown atau ya player ya atau pukulan di SmackDown, dan ini menurut gua cukup unik ya kan. Karena kalau untuk mengisi dunia-dunia hiburan, selain menjadi penyanyi yang seperti menjadi DJ ya, seperti yang dilakukan Pinto atau mungkin dulu Neymar collab sebagai penyanyi, ya, walaupun sekarang dia juga belum pensiun, bisa jadi pemain SmackDown ini salah satu alternatif atau salah satu kembali lagi di Wanjir, wawasan Jerry sama gua Jerry Silamora. Hari ini gua mau ngebahas tentang berita olahraga. Berita yang udah lama gak gue siarin ya. Kemarin fakta unik tentang olahraga, atau mungkin olahraga khas tradisional. Kali ini olahraga yang emang mainstream nih, yang udah biasa orang-orang pakai atau mainkan. Malah olahraga ini olahraga yang sudah booming di seluruh dunia. Gue mau ngebahas tentang sepak bola. Siapa sih yang nggak tahu sepak bola? Apalagi di sekarang nih, timnas Indonesia lagi bangkit-bangkitnya, di mana timnas kita udah menapak di tingkat yang lebih tinggi. Kalau dulu kita selalu berkutat di ya Piala AFF ya, Piala 2 tahunan atau Piala dunianya negara-negara ASEAN. Sekarang kita udah menapak di jauh yang lebih tinggi, yaitu di kancah Piala Asia, yang menurut gue sih emang udah sepantas dan selayaknya sepak bola kita berada di sana. Apalagi dengan kualitas pemain yang sekarang ya kan. Nah, di dalam dunia sepak bola ini, waduh, biasa kan semua pemain tuh ada batas umurnya. Kalau timnas Indonesia ini sekarang yang lagi matang-matangnya ini di usia muda, nah di usia-usia tua atau usia-usia yang sudah lanjut, pemain itu biasanya udah memutuskan pensiun untuk melanjutkan karir di hidup dia. Kalau biasa kita tahu pelatih Leverkusen, Xabi Alonso, dia adalah mantan gelandang Real Madrid, yang ya, kalian juga tahu tuh kalau misalnya yang seumuran sama gua di tahun 2014, di mana posisi dia sebagai pemain Real Madrid, membawa Real Madrid juara Piala Liga Champion, atau mungkin di 2010 dia juara Piala Dunia bersama timnas Spanyol, atau mungkin pemain-pemain hebat-hebat lainnya mungkin banyak berkecimpung dunia sepak bola juga ya. Kalau nggak sebagai pelatih atau mungkin sebagai presiden klub, wakil presiden klub kayak Javier Zanetti di Inter Milan atau Pavel Nedved di Juventus, atau mungkin beralih ke membuka usaha seperti tempat makan atau segala macam. Nah, ini gue mau ngebahas pesepak bola yang punya karir setelah pensiunnya cukup jauh, malah menurut gue cukup unik ya. Pesepak bola pertama yang akan gue bahas adalah pesepak bola yang cukup terkenal di Portugal. Buat teman-teman pecinta Real Madrid atau Madrista Indonesia pasti gak asing sama ini nama, yaitu Fabio Coentrão. Pemain yang dengan posisi back sayap ini memang benar-benar yang menurut gue adalah salah satu pemain yang cukup loyal ya di beberapa klub, atau mungkin cukup punya nama di timnas Portugal, karena dia ini sohibnya si Ronaldo. Ketika Ronaldo main di Real Madrid baru-baru datang, ada pemain seperti Fabio Coentrão, Pepe, atau mungkin pemain-pemain Portugal lainnya yang hidup atau bermain bersama di Real Madrid. Fabio Coentrão ini termasuk dalam skuadnya Xabi Alonso ketika menjuarai Liga Champions nih, di posisi back sayap. Walaupun posisi dia sering bergantian dengan Marcelo, tapi pemain ini cukup memiliki dampak baik di Real Madrid maupun di timnas Portugal ya kan. Pemain yang sudah memutuskan pensiun ini, nah di 2021 ya, ini pemain sekarang dia udah punya alih profesi yang menurut gua cukup unik ya, yaitu dia sebagai nelayan. Dan sekarang pun dia, walaupun dia jadi nelayan sukses ya kan, dia sebagai nelayan karena hobi dia mancing. Jadi cerita awalnya itu karena bapak dia dulu suka mancing, suka ya ngambil ikan di laut, karena posisinya Portugal itu berdekatan langsung dengan laut Mediterania ya kan, dengan posisi mungkin juga daerah yang berdekatan dengan laut. Maka dari itu hobi yang dia dapat dari ayahnya itu dia kembangin jadi usaha dia, sehingga sekarang dia udah menjadi nelayan gede karena sudah memiliki beberapa kapal dan beberapa anak buah. Yang menurut gue ini adalah suatu profesi yang menurut gue unik, dan dia juga menganggap bahwa pekerjaan yang dia lakukan sekarang adalah bukan pekerjaan yang
mungkin menurut orang adalah pekerjaan yang dianggap rendah atau segala macam, karena dia menganggap bahwa ini pekerjaan yang mulia dan juga penuh tantangan. Nah, ini gue suka nih semangat dan cara dia memandang suatu pekerjaan nih, Fabio Contrao nih. Nah, selanjutnya pemain nomor 2 yang memiliki posisi atau pekerjaan yang cukup unik ya kan, itu dari legenda Liverpool. Nah, Liverpoolian ini pasti kenal nih sama Daniel Agger. Nah, ini back yang cukup loyal ya kan, mungkin lebih dari 10 tahun dia membela The Reds Liverpool dengan banyak capsnya, dengan gaya dia yang cukup, menurut gue ini adalah pemain yang cukup unik ya kan, karena selain keras di lapangan dia juga memiliki banyak tato, dan pekerjaan setelahnya pun masih berhubungan dengan tato-tato juga. Nah, Daniel Agger ini pemain yang cukup kuat ini dan back cukup besar ini, setelah memutuskan pensiun, dia memantapkan diri untuk membuka usaha. 3 jenis usaha yang dia buka. Yang pertama itu studio tato. Nah, ini informasi yang semua orang sudah tahu, kalau dia setelah pensiun buka studio tato untuk ya, karena hobinya yang juga kita udah nggak asing lagi, karena di tangan kiri, kanan, dan mungkin badannya itu udah penuh dengan tato. Dia juga membuka usaha lain nih. Selain tato yang sebagai hobinya dia juga buka usaha lain, yaitu usaha toko pakaian anak-anak. Ini jarang nih. Kalau di Indonesia ya mungkin bisa lumrah toko pakaian anak-anak ini untuk pemain bola yang sekelas dia, yang legendnya Liverpool ini, salah satu legendnya Liverpool juga membuka toko pakaian anak-anak. Nah, yang ketiga ini juga cukup unik. Dia juga buka usaha sedot WC atau sedot tinja ini. Jadi Bang Agger ini buka truk-truk usaha penyedotan tinja atau truk tinja. Jadi kalau kita bayangin ya, Bang Agger ini dengan fasilitas ya pasti dengan fasilitas mobil tinjanya yang modern, tapi mungkin juga di sana kalau di Indonesia Bang Agger ini mungkin masang pamflet di tiang listrik atau di depan rolling door toko-toko sedot WC, hubungi Agger gitu ya kan. Nah, ini usaha-usaha yang dilakukan salah satu pemain ini menurut gue cukup unik dan mengambil sisi usaha yang cukup jauh gitu, cukup berdampak untuk masyarakat secara luas dengan ya mengambil tinja tersebut. Yang kedua, dia melihat sisi peluang yang mungkin jarang orang sentuh. Kalau tadi sebelumnya Contrao dengan nelayannya, dia dengan sedot tinjanya. Karena kalau mungkin studio tato atau mungkin toko pakaian anak-anak kayaknya di seluruh dunia ada, tapi kalau untuk pemain yang di sana untuk ngambil sedot tinja, menurut gua itu salah satu usaha yang cukup spesial ya kan. Nah, selanjutnya nih, yang memiliki karir setelah menjadi pemain bola melenceng dari dunia sepak bola, yaitu Jose Manuel Pinto. Kalau teman-teman yang ingat golnya Gareth Bale di final Copa del Rey yang sampai ngelewatin pemain dari luar kotak, luar garis lapangan. Nah, kiper Barcelonanya itu ini Jose Manuel Pinto. Nah, pemain kiper yang cukup lama menjadi punggawa Barcelona ini, setelah memutuskan pensiun, dia memiliki karir yang cukup unik atau jauh dari dunia sepak bola. Walaupun kiper pada saat ini kita juga cukup tahu beberapa yang pensiun memilih tetap menjadi pelatih kiper atau mungkin buka usaha-usaha lain. Kali ini menurut gue cukup unik karena dia memilih menjadi disc jockey. Nah, dia menjadi DJ nih. Jadi mungkin selama ini di luar dari kegiatan dia menjadi pesepak bola, dia juga memiliki jiwa seni yang cukup tinggi ya. Sehingga ketika dia pensiun, dia mengeluarkan beberapa album yang menurut gue cukup unik ya kan, karena menjadi DJ. Kalau mungkin di tempat lain, yaitu kalau nggak jadi pelatih bola atau mungkin pekerjaan di bidang usaha-usaha kayak Agger sebelumnya menjadi toko pakaian anak atau mungkin nelayan, ini unik lagi dia jadi DJ. Kalau mungkin di Indonesia nih menjadi DJ Pinto ya kan, dengan segala musik-musiknya tuh, jeduk-jeduknya yang akan di share di TikTok. Nah, mungkin aja kalau buat pendengar atau buat penontonnya dari Jam 8 Worldwide ini penasaran dengan album atau hasil karyanya dari Bang Pinto, Jose Manuel Pinto, mungkin coba deh kulik atau cari tahu. Bisa jadi
dari lagu-lagunya tersebut bisa jadi backsound TikTok kalian ya kan. Nah, Bang Pinto ini yang sudah memutuskan pensiun dari 2018 ini ya, ini cukup memiliki karir yang bagus sebagai DJ. Di urutan nomor 4 ada pemain bola yang terkenal dari Jerman. Dia ini adalah punggawa Werder Bremen yang cukup lama ya, menjadi kiper Werder Bremen yang cukup lama dan memutuskan pensiun di tahun 2017. Dia adalah ya mungkin ini familiar untuk pecinta Bundesliga ya, Tim Wise. Nah, ini kalau tim nama ini yang disebut biasanya cukup terkenal. Profesi dia setelah dia memutuskan pensiun dari dunia sepak bola, dia sekarang menjadi aktif di bidang olahraga, tapi tidak berhubungan dengan sepak bola. Kalau mungkin Gareth Bale sebagai pemain terkenal Real Madrid sekarang bermain sebagai pegolf setelah pensiun, kalau Tim Wise ini menjadi pegulat entertainment atau wrestling entertainment. Ya, dia sekarang menjadi pemain Smackdown ya kan, Tim Wise ini. Dia sudah beberapa kali memainkan debutnya di Smackdown atau ya player ya atau pegulat di Smackdown, dan ini menurut gua cukup unik ya kan. Karena kalau untuk mengisi dunia hiburan, selain menjadi penyanyi yang seperti menjadi DJ ya, seperti yang dilakukan Pinto atau mungkin dulu Neymar collab sebagai penyanyi, ya, walaupun sekarang dia juga belum pensiun, bisa jadi pemain Smackdown ini salah satu alternatif atau salah satu bagian yang menurut gue untuk menambah isi kekosongan dari mantan-mantan pemain bola yang juga menghasilkan. Apalagi dengan mantan atlet yang pasti badannya terjaga dan ketika dia pensiun juga bekerja di bidang olahraga, menurut gue sih bisa dapat menyesuaikan aja ya kan, walaupun dia tidak se-strong ketika dia jadi pemain bola. Dan ini menurut gue cukup bagus sebagai pelarian buat teman-teman atau pendengar dari ataupun juga penonton dari Wajar. Mungkin kalau misalnya kalian bingung mau ngapain, bisa jadi nih, ngikutin jejaknya Bang Tim Wise ini untuk menjadi pemain Smackdown ya kan. Nah, yang kelima nih, kalau yang ini pekerjaan yang dilakukan setelah menjadi pemain bola cukup mulia, apalagi pekerjaan ini menurut gue pekerjaan yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar ya, yaitu menjadi presiden. Wah, kita lihat dengan pergolakan politik di Indonesia aja udah cukup wow ya dengan pemilihan presiden, apalagi ini dengan posisi dia mantan pemain sepak bola menjadi presiden. Ini teman-teman pasti udah pada tahu tentang George Weah, pemain asal Liberia yang memiliki karir yang cukup moncer di klub-klub di 3 klub Eropa ya. Cukup di PSG, di AC Milan sebagai puncak karirnya ya kan, ataupun di Marseille, dan sempat dipinjamkan ke City. Pemain asal Afrika yang sejauh ini satu-satunya yang menerima FIFA Ballon d'Or di tahun 95. Ini memiliki karir politik yang cukup bagus atau cukup moncer, karena di ujungnya dia sudah pernah menjadi presiden Liberia di tahun 2018 sampai tahun 2024 nih. Wow, untuk periode itu yang cukup lama ya, sekitar 6 tahun menjadi presiden ya, walaupun Indonesia 5 tahun, itu cukup hebat ya kan. Karena ada juga pemain bola yang menjadi politician, tapi ya hanya sebagai mungkin aktif atau mungkin hidup sebagai politisi, belum mencapai posisi itu. Dan di ini George Weah sudah mencapai posisi itu, menjadi orang nomor 1 di Liberia. Wow, ini menjadi pekerjaan yang cukup mulia, cukup bagus juga. Pekerjaan yang resiko tanggung jawab yang tinggi ya, untuk sebagai pesepak bola memikirkan rakyat Liberia yang mungkin berjuta-juta dengan segala kompleksitas masalahnya dari masyarakat, keadaan sosialnya, dan ini hebat nih Bang George Weah nih. Jadi buat teman-teman nih yang punya bingung mau ngapain, yang punya ide tapi nggak bisa direalisasikan, coba ikutin jejaknya Bang George Weah. Kali aja dengan kalian mencalonkan menjadi presiden atau mungkin menjadi anggota legislatif, itu menjadi salah satu jalan ninja kalian untuk membuat diri kalian menjadi sukses dan berkembang.
Sekian dari gue Jerry Shimamura dari Wanjer, dan semoga berita yang gue sampaikan ini bermanfaat. Dan kalau kalian pengen dapat informasi baru atau ada informasi yang pengen ditanyakan atau pengen diusulkan untuk gue ceritakan, cerita aja di kolom komentar. Dan sekian dari gue, terima kasih.